Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ramadhani, NPM 2021020307, Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Tafsir Ayat Hadis Sakom. Dosen pengampu Dr. Edi Susilo, MHI. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang kajian ayat dan hadis tentang kebebasan beragama dan murtad. Ayat Al-Quran tentang kebebasan beragama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la nafisoma laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 256. Ayat 256 ini turun berkaitan dengan tindakan seorang sahabat dari kaum Ansor bernama Husain yang mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Setelah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah berusaha membujuk kedua anaknya agar memeluk agama Islam, keduanya enggan dan tetap kokoh memeluk agama Nasrani. Maka ia lalu bertanya, "Ya Rasul, apakah sebaiknya saya memaksa keduanya memeluk Islam?" Maka turunlah ayat 256 tersebut yang isinya melarang pemaksaan dalam memeluk agama. Dalam satu versi lain diceritakan bahwa Husain telah berusaha memaksa keduanya memeluk Islam, namun keduanya enggan sehingga terjadi pertengkaran. Mereka lalu menghadap Nabi SAW minta penyelesaian, maka turunlah ayat 256 tersebut. Hadis tentang kebebasan beragama dan hukuman orang murtad. Hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengganti agamanya maka hukum bunuhlah dia. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu dan dari Rasul SAW bersabda, tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali 3 sebab, yaitu pezina yang sudah menikah maka dihukum dengan cara dirajam, seseorang yang membunuh muslim lainnya dengan cara sengaja maka dihukum mati, dan seorang yang keluar dari Islam atau murtad lalu memerangi Allah dan Rasulnya maka dihukum mati atau tidak dihukum salib atau dibuang dari negerinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kandungan hukum ayat dan hadis tentang kebebasan beragama dan hukuman bagi orang murtad. Yang pertama, Islam mengajarkan prinsip kebebasan atau huriyah, termasuk kebebasan dalam beragama, huriyat al-din. Maka tidak boleh ada pemaksaan dalam menganut agama apapun dan oleh siapapun. Yang kedua, pengertian murtad secara bahasa berarti orang yang berbalik, kembali atau keluar. Sedangkan pengertian murtad dalam hukum Islam ialah perbuatan keluar dari agama Islam atau tak mengakui kebenaran Islam, baik berpindah agama atau menjadi tak beragama. Yang ketiga, Al-Quran memang sangat mencela orang yang murtad, namun tidak menjatuhkan hukuman bagi pelakunya di dunia. Sedangkan dalam hadis Nabi dinyatakan, orang murtad harus dijatuhi hukuman mati, walaupun ridah atau keluar Islam dikecam Al-Quran dengan mengatakan kata-kata paling keras. Namun Al-Quran tidak menetapkan hukuman bagi ridah, demikian Ahmad An-Naim. Yang keempat, berdasarkan pemahaman terhadap ayat Al-Quran, hadis dan konteks kemunculan hadis di atas, maka ditetapkan bahwa orang murtad yang disebabkan oleh keinginan pindah agama semata atau karena faktor perkawinan dan kekeluargaan tidak dapat dijatuhi hukuman apapun di dunia. Sedangkan orang murtad yang diikuti dengan pengkhianatan terhadap negara atau memerangi umat Islam atau menyebarkan permusuhan dan kebencian maka dapat dijatuhi hukuman mati. Hadis riwayat Abu Daud di atas memperkuat pemahaman ini. Yang kelima, dengan demikian perintah hadis Nabi yang menetapkan hukuman mati bagi orang murtad adalah perintah kontekstual yang berlaku khusus untuk orang, waktu dan kejadian khusus pula, yaitu murtad yang didasari pengkhianatan kepada negara.
Jadi, bukan berlaku universal dan umum kepada semua pelaku murtad. Jika murtad hanya karena semata pindah agama, maka tidak bisa dikenakan hukuman apapun. Kasus, satu desa murtad masuk Kristen. Suku Da'a merupakan suku nomaden yang mendiami Sulawesi Tengah dan perbatasan Sulawesi Barat. Mereka bermukim di kawasan hutan dan pegunungan, terutama di Gunung Gawalis. Suku ini merupakan salah satu dari kelompok subsuku Kaili. Sebelumnya, agama nenek moyangnya adalah Islam. Namun, setelah kedatangan misionaris Kristen dan kurangnya kepedulian kita dengan saudara seiman kita, suku Da'a sehingga mereka murtad masuk Kristen. Terlebih, banyaknya fasilitas-fasilitas seperti gereja, tempat pendidikan Kristen yang dibuat oleh misionaris, sehingga menjadikan suku Da'a murtad dan memeluk Kristen. Keseluruhan di kampung tersebut, kini tercatat ada belasan gereja yang dibangun di sana. Namun, alhamdulillah masih ada kepedulian tokoh masyarakat setempat, yakni Habib Soleh yang biasa dipanggil Habib Rotan. Beliau mendakwahkan dan mengajak suku Da'a yang di kampung tersebut untuk memeluk Islam, sehingga atas izin Allah kini menjadi 200% orang suku Da'a di kampung tersebut yang masuk Islam atau mu'alaf. Analisis kasus, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditegakkan prinsip kebebasan beragama tersebut pada pasal 29 Undang-Undang 1945 menyatakan: yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan kuat beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa usia kebebasan beragama di Indonesia lebih tua 3 tahun daripada gagasan internasional tentang kebebasan beragama yang dituangkan di dalam demokrasi universal. Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Dalam amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukan pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, ditambahkan beberapa pasal, khususnya pasal 28E, 281, 28I, dan 28J yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Selengkapnya, ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 28E berbunyi, yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukuman yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1900 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Perpindahan agama atau murtad seseorang ke agama lain merupakan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Kesimpulan, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 29 yang berbunyi negara berdasarkan atas keutuhan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan tidak ada larangan untuk hal itu. Dan berpindah agama atau murtad bagi seseorang juga merupakan hak asasi manusia yang didapatkan seutuhnya dari lahir dan tidak ada hukumannya di dunia bagi orang yang murtad. Dan ditegaskan dalam pasal 28 ayat E
28E yang berbunyi ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pemikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.